sekian gitu ya. Harus emas ini tanda kawin gitu ya. Ya coba deh yang dulu mana Pak Jakasi. Itu jadi dulu. Aku kawinkan, aku nikahkan dengan mas kawin, dengan bukan tidak dengan mas kawin dan nikah. Itu dipikir kalimatnya begitu. Begitu nggak mobilnya? Oh belum ya. Kemudian dari sini ini ayat 20 dan 21 ya. Kemudian di ayat 22 aku ciptakan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berwarna kulit serta bahasa yang berbeda. Jangan lihat. Nah, kita lihat di sini kan ada bangsa ini mau benar. ada bangsa Bogor. Beda-beda ya. Warna kulitnya juga beda-beda. Ada sawo matang, ada kuning, ada kuning hitam-hitaman. Macam-macam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 22. Ini adalah ayat Allah. Maka kalau kita menghina ya, hitam, pesek, apalagi pendek, ya, itu lagi siapa yang dihina? Oh, jahat ya. Jadi yang dihina itu siapa? Yang menciptakan. Sama aja kita ayat bikin peyek. Jadi peyek kita hina. Ini peyek apaan nih? Begini menghina peyek kan? Oh ya gitu. Menghina itu macam-macam gitu ya. Jadi menghina ciptaan Allah, kulitnya, bahasanya, ya, tubuhnya itu sama dengan menghina Allah. Sekaligus memujinya adalah memuji Allah. Iya. Ya. Itu ayat Allah. Dan selalu ayat Allah ini diulang 2 kali. Ya. Wa min ayatihi, di bawahnya inna fi dzalika la ayatin aja. 2 kali. Ya. Agar apa? Kita benar-benar memperhatikan ayat-ayat Allah ini. Dari ayat 22 tadi ya. Kemudian ayat 23 nih. Di antara tanda kebesaran Allah ialah tidur waktu malam dan bekerja di waktu siang. Sesungguhnya juga demikian. Maka untuk membangun rumah tangga, kawin dan nikah ini perlu kerja, ya kan? Kerja perlu istirahat. Aku jadikan malam sebagai istirahat dan siang untuk bekerja. Jadi kita kerja ini adalah sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka rugi kalau kerja tidak diniatkan ibadah. Ya kan? Ya. Kerja kita minumnya uang mulu tanpa ibadah. Ya. Memang kita amanah profesional. Profesional itu kalau kata ada dulu ya. Kalau petinju, kalau masih pakai kaos, pakai pelindung, ya, pelindung kepala, itu namanya amatir. Ya, amatiran. Karate, taekwondo, ya. Terus apa lagi? Dan kalau dia masih pakai pelindung, ya, atau pakai boxer itu amatir. Ya. Apa yang profesional? Telanjang. Tidak pakai baju, ya, hanya pakai kolor. Ya. Ininya juga apa? Tinjunya juga apa? Tidak terlalu besar. AMMA juga. Itu profesional. Artinya apa? Habis-habisan gitu. Ya. Maka kalau kata
kerja habis-habisan. Ya. Kalau masih pakai ini ibu saya, ini bapak saya, ini teman saya. Profesional itu tampil apa adanya tanpa siapapun. Ya. Kerja mandiri, hidup dan mati. Wah, luar biasa kata para ulama. Kenapa? Ada petinju profesional, ada petinju amatir. Jadi di sini kita berharap apa? Kita profesional. Tapi landasannya apa? Amanah. Karena kerja itu kata Allah adalah bagian daripada ayat Allah. Istirahat Allah, siang kerja adalah bagian daripada tanda-tanda. Untuk apa? Menjaga kelangsungan samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka wajib untuk kerja. Dalam itu ayat 24 Wamin ayat ini ya, dan di antara pesan Allah adalah memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan itu dia hidupkan bumi setelah matinya. Ya. Jadi ada tanda-tanda alam yang harus selalu kita perhatikan untuk menimbulkan harapan dan ketakutan. Kilat, kalau kita ngomong hujan berarti kan akan hujan. Kalau kata orang Betawi gundul, hanya gundul, dan nanti keluar kilat. Dalam kemudian hujan. Dari hujan itu tumbuhan. Ya. Kemudian daripada itu, ya, ada yang merasa ketakutan. Apa ketakutannya? Takut banjir, takut longsor. Ada yang berharap hujan, ya, petani, nelayan dan sebagainya. Jadi dari situ tanda-tanda alam ini untuk ya, dijadikan manusia sebagai rasa takut atau khawatir, sebagai lagi untuk menimbulkan harapan. Jadi tanda-tanda alamnya begitu. Kita ke tanda-tanda alam, tanda-tanda alam kita, ya, menjelang tanggal 24 dan ke 25. Tanda-tanda alam gitu ya. Lihat tanggal lah. Ya, apalagi sudah tanggal 25. WA-nya berderet. Bisa. Kalau saya terus terang nih, saya sampaikan di sini, saya nggak mau langsung bayar. Supaya kerasa megangnya dulu gitu loh. Belum juga. Iya. Jadi udah bayar, ayo waduh. Mana bulan lagi? Ya. Pegang dulu ya. Ini saya sampaikan ya. Pertama saya di kelas sekolah saya uang buku ya. Dikasih sama perguruan. Dulu mah nggak pakai ini ya. Bayar nih 70 juta bayar uang buku. Itu kerasa banget. Pegang aja. 70 baru tuh pegang 70 juta. Pegang ini masalah. Kerasa kan menghayati gitu kan. Ya, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kita bersyukur ya, sudah begitu. Karena kemudian dari ayat 24 ke ayat 25-nya, ya, di antara tanda kebesaran Allah ialah berdiri langit dan bumi dengan kehendak. Kemudian apabila dengan memanggil kamu, sekali panggilan akan runtuh. Jadi Allah meninggikan langit dan bumi dengan kehendaknya. Apabila Allah menghendaki dengan satu panggilan, maka dia akan runtuh. Itu runtuh secara besar adalah kiamat. Ya. Runtuhnya kecil itu gimana? Runtuhnya kecil. Tak kala kita dipanggil Allah dengan suka dan tidak suka, tanpa ada perpanjangan waktu dan perpendekan waktu. Betul nggak? Apa gunanya? Kalau sholat dipanggil sama Allah masih ada perpanjangan waktu. Ya Allah saya masih ngerti. Jadi dia, ya Allah saya masih makan, maklumlah, cuma lapar, makan dulu kan dia. Betul? Iya. Ya Allah saya masih di jalan. Dan semuanya. Baru di ayat 25 sama 26
26 sampai 29 ini Allah menunjukkan kebesarannya, ya. Allah menunjukkan kemahaannya. Dan terakhir udah gambarannya di ayat 30-nya, ayat 30-nya ini kita bicara begitu Allah menunjukkan kebesarannya, kehebatannya. Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu fitrah. Faqim wajhaka lid-dini hanifan. Fitrah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Hadapkanlah wajahmu. Wajah itu keseluruhan daripada muka kita. Dan keseluruhannya apa ada di dalamnya? Apa di dalamnya? Yang bentuknya imaterial. Yang pertama adalah pikiran. Yang pertama pikiran, akal kita. Yang kedua mata kita. Yang ketiga tangan kita. Inna sama wal absar wal afidah. Nanti masuk ke hati. Qalilan ma tashkurun. Hadapkanlah wajah kita kepada yang telah menciptakan semua. Dari ayat ini 20 sampai 30. Dari Quran semua. Wajah kali ini hanifan fitrah allati fatara an-nasa 'alaiha. Yang telah Allah tetapkan fitrahnya. Jadi sebenarnya kita di pendidikan ini adalah menyelaraskan antara kita dengan alam. Pahala itu bagus banget ya. Harmoni antara manusia dengan alam, bersahabat dengan alam. Keharmonisan harus terjadi. Keteraturan harus terjadi. Harmonisnya bulan bintang gak pernah tabrakan, gak pernah cekcok, gak pernah iri. Bulan dengan fungsinya, matahari dengan fungsinya, bumi dengan fungsinya. Dan seluruh alam dengan fungsinya masing-masing. Itu tupoksinya gak pernah berantem. Nah kita kan diajarin di manajemen ini tupoksinya masing-masing. Ya. Saya kelihatannya saya ada kerjaan, ya kan? Duduk pagi duduk situ, nanti jalan-jalan duduk lagi. Kalau ada apa-apa saya kan gitu. Memang begitu. Kan saya bakal menjalankan juga ya. Nanti di pas sore begitu lagi, jalan-jalan. Kalau bisa ditambah nanti di pas sore lagi. Ada mobil-mobil dikit ya. Ya, ada mobil-mobil dikit ya. Ini masih nyumbang ya. Ngobrol Bayu. Kita sih tegur Bayu. Bener ya. Tadi ngobrol. Gitu aja. Jadi saya nggak marah-marah ngobrol-ngobrol. Ya. Jadi seperti itu. Lidini hanifan fitrah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah atas manusia, berarti manusianya ada fitrah. Fitrahnya manusia. Apa itu fitrah? Ciptaan, enggak? Kalau kita doa kita ini wajahku wajhiya lilladzi fatara an-nas ya. Fatara samawati wal ardh. Yang telah menciptakan langit. Jadi fatara itu ciptaan. Maka pendidikan itu adalah mengembalikan kepada fitrah. Fitrah manusia. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang harmonis, agama yang selaras antara alam manusia dengan kehendak Allah. Itulah agama yang dzalika dinul qayyim. Dan tidak ada perubahan atas ciptaan Allah. Maka Bapak sekalian, tugas kita pendidikan itu adalah mengembalikan kita yang mengajar dan anak-anak kita ajar. Anak kita di rumah semuanya mengembalikan kepada fitrah, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya pendidikan itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi kata Sayyidina Ali ya, bukan kata Profesor Doktor atau siapapun. Pertama, 7 tahun pertama jadikan anak sebagai raja, layanin dia.
makan disuapin, mandi dimandiin, kan itu ya. 1 sampai 7 tahun. 8 sampai 14 tahun jadikan dia budak. Katanya gitu. Suruh ini, suruh itu, kerjain sendiri. Apa-apa kerjain sendiri. Nah, nanti dari mulai 15 sampai 21 jadikan dia sebagai teman. Jangan disuruh-suruh. Ya. Teman itu pas saling tolong menolong. Bahasanya tolong ambilkan. Gitu ya. Teman itu banyak ngobrol. Ya enggak? Coba aja di kafe-kafe. Dari jam 8 sampai jam 2 ngapain aja? Ngobrol. Kenapa? Sama teman. Anak kita gimana? Dari mulai 15 sampai 21 ajak ngobrol. Ya. Saya dapat materi ini, Pak, anak saya boleh gede-gede gimana? Apa ulang lagi? Ya. Ada yang ngomong, udah di cabang baru aja, nanti ada lagi. Ya, itu kira-kira ya dari surat Ar-Rum ayat 20 sampai 30. Ini tugas kita mengembalikan, mengharmonisasikan antara alam, manusia dan Allah sebagai pencipta. Dan ini yang kita dapat ya sinyal dari Allah sebagai wa min ayatihi inna fi dzalika la ayatul inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Saleh yang telah memaparkan ya beberapa surat tadi ya, beberapa ayat. Ya, seperti yang kita ketahui sebelum kita mengajarkan untuk murid-murid kita harus terus belajar gitu. Mentadaburi, setelah itu kita mengamalkan ya. Kita mengamalkan, setelah itu kita mengajarkan yang terakhir. Oke, baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Ya, kita beralih ke MC selanjutnya yaitu Bu Hilda. Ya, silakan Bu Hilda, waktu dan tempat dipersilakan.